Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita kembali lagi datang ke dalam hadirat Tuhan. Hadirat yang selalu kita rindukan dan memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Yesus Tuhan, haleluya Yesus Tuhan.
kita akan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Setiap hari Dia selalu setia menyertai kita, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada suatu hal yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kasih kita dengan Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Hari ini hari Minggu, hari yang dijadikan Tuhan untuk kita bersuka cita bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan atas kehidupan kita masing-masing. Saya percaya bahwa kita semua ada dalam pemeliharaan Allah yang luar biasa. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Kita percaya bahwa Allah hadir dimanapun kita berada, di rumah kita masing-masing ketika kita berkumpul bersama-sama dengan keluarga untuk bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dalam ibadah pagi ini. Kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi ini.
Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak buat hari ini. Kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan yang Engkau berikan kepada kami sepanjang minggu yang sudah kami lalui, dan hari ini kami ada sebagaimana kami ada oleh karena kemurahan-Mu. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau memberkati kami sehingga kebenaran firman yang akan kami dengar pagi ini menjadi kekuatan, menjadi jawaban atas setiap pertanyaan yang mungkin kami tanyakan hari-hari terakhir ini. Roh Kudus, pimpin kami, tuntun kami, sehingga kebenaran yang akan sampai di dalam hati kami itu memerdekakan seluruh kehidupan kami. Engkau juga menolong hamba-Mu dan menolong semua jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami kembalikan segala pujian syukur kami kepadamu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati, hari-hari ini kita mengalami hal-hal yang kadangkala membuat hati kita bertanya-tanya. Masih adakah pemeliharaan Tuhan? Masih adakah campur tangan Tuhan atas situasi-situasi yang kita hadapi hari-hari ini? Nah, pagi hari ini kita akan belajar sama-sama dari kebenaran firman Tuhan bahwa sampai hari ini pemeliharaan Allah masih terjadi atas kehidupan kita anak-anak Tuhan. Kita tidak perlu meragukan bahwa Tuhan masih mengendalikan keadaan dunia ini sampai pada hari ini. Nah, pada pagi hari ini jemaat Tuhan yang diberkati, saya rindu untuk mengajak kita semua jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, untuk tiba kepada suatu kebenaran yang memerdekakan kita, yang membuat kita tidak ragu lagi, yang membuat kita tidak bimbang lagi akan pemeliharaan Tuhan atas umatnya. Itulah tema yang akan kita dengarkan bersama-sama dan resapi bersama-sama sehingga kebenaran firman Tuhan tentang pemeliharaan Allah yang luar biasa terjadi atas kehidupan kita anak-anak Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Ayub 10 ayat yang ke-12. Firman Tuhan mengatakan, "Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku." Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, kita tahu kisah Ayub, apa yang dia alami, kebenaran yang dia punya, segala hal yang sudah dia bangun bertahun-tahun dengan hubungan yang intim dengan Tuhan tidak membuat dia lepas dari segala persoalan yang dia hadapi dan semua pergumulan tentang pikiran-pikiran yang dia punya. Tetapi pada akhirnya dia sampai kepada satu pemahaman penting bahwa apapun yang terjadi atas hidupnya, dia tahu Allah memelihara dia. Dia tahu Allah menjaga nyawanya. Kita tahu bahwa setelah Allah menjadikan langit dan bumi, Ia tidak meninggalkan dunia ini berjalan sendiri. Sebaliknya Allah terus terlibat dari penciptaan sampai kepada pemeliharaan penciptaan dan kehidupan umatnya untuk selanjutnya dalam pemeliharaan Allah yang luar biasa. Di dalam pemeliharaan Allah itu atas dunia ini dan ciptaannya, kita umatnya termasuk di dalamnya. Karena kita tahu bahwa Allah kita adalah Bapa yang penuh kasih. Dia turut campur tangan dan dia senantiasa melakukan pemeliharaannya terhadap apa yang sudah dia ciptakan. Allah kita menciptakan kita, tapi dia tidak pernah lepas tangan. Dia menuntun kita, dia memelihara kita sampai pada hari ini. Sampai kepada ketetapan Tuhan yang menyatakan bahwa dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat Tuhan, bahkan dunia ini. Saudara dan saya termasuk hitungan di dalamnya. Karya penebusan Allah terjadi atas kehidupan saya dan saudara. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pemeliharaan Allah. Yang pertama yang harus kita pahami di dalam pemeliharaan Allah adalah Allah yang melakukan penciptaan dan pemeliharaan ciptaannya. Kejadian 1 ayat 1 dikatakan, "Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi." Langit dan bumi diciptakan oleh Allah, oleh firman-Nya. Dan pada hari yang ke-6 dikatakan begini dalam Kejadian 1 ayat 26, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi,
dan atas seluruh binatang melata yang merayap di bumi. Dikatakan kita, berarti sejak dari penciptaan awal mula dunia ini, langit dan bumi ini, ada 3 pribadi yang telah melakukan karyanya. Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus, dan Allah Roh Kudus. Karena kita melihat ada ketritunggalan Allah di dalam penciptaan. Dan dikatakan seperti ini, pada saat Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, ada satu tujuan yang dia mau, adalah kita menjadi serupa dan segambar dengan yang menciptakan kita, yaitu Allah. Jemaat Tuhan yang diberkati, pada saat penciptaan manusia, Allah tidak lepas tangan. Allah memelihara ciptaannya. Allah melestarikan ciptaannya. Karena Allah dikatakan di dalam Kolose 1 ayat 17, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Berarti dari awal penciptaan Allah hadir, Allah ada, Allah kekal. Allah menunjukkan eksistensinya di dalam penciptaan. Dikatakan di dalam Kejadian 45, ini tentang kisah Yusuf. Saya ingin menunjukkan kepada kita semua betapa Allah tidak pernah lepas tangan. Dikatakan seperti ini, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku di sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Kita tahu bersama Yusuf tidak disenangi oleh saudara-saudaranya, dan kita semua tahu kisah apa yang terjadi bagi Yusuf, untuk Yusuf. Sementara dia menghadapi masa-masa hidupnya, tahap-tahap hidupnya, satu hal yang dia tetap percaya bahwa dia tahu Allah beserta dengan dia. Dan karena Allah beserta dengan dia, dia bisa luput. Dan pada tiba waktunya Tuhan, saudara-saudaranya bertemu dengan dia. Dan dia bisa mengatakan hal ini, bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf, Tuhan tidak pernah lepas tangan. Pemeliharaan Allah nyata. Dikatakan juga di dalam Kejadian 50 ayat 20, ini adalah perkataan yang dikeluarkan oleh Yusuf, betapa dia yakin bahwa Allah tidak pernah tinggalkan dia. Allah punya bagian yang tidak pernah bisa dipisahkan dari Yusuf, sehingga Yusuf bisa mengatakan seperti ini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bentuk pemeliharaan Allah terjadi untuk Yusuf, dan bukan saja untuk Yusuf, tapi seluruh umat Israel pada saat itu. Yang bisa kita garis bawahi di sini bahwa Allah menciptakan kita untuk satu maksud, di mana Allah bisa menunjukkan pemeliharaannya yang kekal di dalam hidup saya dan saudara. Apapun persoalan yang kita hadapi, mungkin kita tidak seperti Yusuf, tapi marilah kita belajar memahami bahwa fase-fase hidup kita akan diizinkan Tuhan untuk menunjukkan betapa Allah itu memelihara kita. Bukan saja kita, tetapi mungkin Tuhan melalui hidup saya dan saudara. Mungkin fase itu berat, tapi Tuhan izinkan untuk memelihara anak-anak Tuhan yang lain, memelihara gereja Tuhan, memelihara negara, lingkungan di mana kita ada. Bahwa apa yang Tuhan buat pada akhirnya adalah tujuannya menyelamatkan kita. Jemaat Tuhan yang diberkati, yang bagian kedua tentang hal pemeliharaan Allah yang bisa kita pelajari pagi ini adalah penyediaan supranatural. Penyediaan supranatural, apa maksudnya? Dikatakan di dalam Mazmur 104 ayat 5, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya sehingga takkan goyah untuk seterusnya dan selamanya. Sekali lagi bahwa Allah kita menciptakan dunia ini, dia tidak lepas tangan. Tapi dia mengokohkan, dia menguatkan, dia memberikan topangan atas langit dan bumi, hasil ciptaannya, termasuk kita anak-anak Tuhan yang ada di dalamnya, termasuk dunia dengan seluruh tatanannya, bahwa pada akhirnya segala sesuatu mungkin bisa tergoncangkan, tetapi apa yang diletakkan Allah, apa yang telah didasarkan Tuhan, tidak akan goyang untuk seterusnya dan selamanya, karena Allah memelihara. Kemudian di dalam
Filipi 4 ayat 19 dikatakan seperti ini, bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita mungkin punya banyak keperluan. Bagaimana manusia diperhadapkan dengan situasi tentang apa yang harus dia makan, tentang apa yang harus dia pakai. Tetapi firman Allah menegaskan kepada kita bahwa kita yang ada di dalam Tuhan percaya bahwa Bapa kita bukan Bapa yang tinggal diam. Dia menciptakan kita, dia tahu benar apa yang menjadi kita punya kebutuhan, dan dia dengan tangannya yang kuat, yang tidak tergoncangkan itu akan menyediakan secara supranatural. Maksudnya begini, bahwa kalau kita di dunia sudah merupakan suatu hukum. Kalau kita tidak kerja, kita tidak makan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bekerja, kita makan. Itu karena Tuhan yang memberkati kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan waktu kita tidur pun Tuhan sudah mempersiapkan berkat-berkatnya datang untuk kita. Apa maksudnya? Tuhan ingin memberikan kita suatu pemahaman baru bahwa di dalam Tuhan ada satu sesi, ada satu tahapan yang tidak bisa dikerjakan oleh dunia ini, yang bisa Bapak kerjakan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Betapa Dia menyediakan secara luar biasa apa yang anak-anak Tuhan butuhkan. Yang berikutnya yang perlu kita tahu tentang pemeliharaan Allah adalah pengawasan dan pemerintahan. Allah kita adalah Allah yang berdaulat, Allah yang memulai dan Allah yang menyelesaikan. Setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sejarah dunia ini adalah menurut kehendak Tuhan dan dalam izinnya Tuhan dan dalam pengawasannya Tuhan. Bahkan Allah turun tangan secara langsung dalam hal-hal tersebut untuk melaksanakan maksud-maksud penebusannya. Apa artinya ini? Bahwa tujuan Allah menciptakan langit dan bumi dan juga manusia di dalamnya adalah untuk mempermuliakan Dia. Kalaupun manusia jauh dari Tuhan, sempat jatuh dalam dosa, tetapi kita tahu bersama bahwa Allah turun menjadi manusia dan menyelamatkan dunia ini. Tujuan Tuhan, tujuan Allah, sekalipun dunia ini mungkin kacau, dunia ini mungkin saat-saat ini sedang mengalami suatu keadaan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Tetapi ingat, tujuan karya penebusan Tuhan untuk anak-anak Tuhan, bahkan seluruh umat manusia, tetap berjalan sampai hari ini. Dan Dia mengawasi sepenuhnya. Dia memerintah sepenuhnya. Sekalipun dunia ini dikuasai oleh kejahatan. Tapi saya mau kasih tahu dalam Galatia 1 ayat 4. Galatia 1 ayat 4 dikatakan, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Kita percaya bahwa sekalipun kita tinggal di dunia, tapi kita bukan berasal dari dunia, dan kita tahu bersama bahwa Allah punya maksud untuk menyelamatkan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka berbahagialah semua kita, anak-anak Tuhan, yang sudah memberi hidupnya kepada Tuhan, yang sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekalipun untuk sementara kita harus mengalami apa yang dialami oleh dunia, tapi masa depan kita adalah penebusan Tuhan. Tuhan menyelamatkan anak-anak Tuhan. Nah, ada 4 kunci yang perlu kita pelajari sama-sama pada pagi hari ini, supaya kita bisa melihat karya pemeliharaan Tuhan terjadi atas hidup saya dan saudara. Kunci yang pertama, taat kepada Allah dan kehendaknya. Di dalam Amsal 3 ayat 5 dikatakan begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat yang ke-6 dikatakan, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Berapa banyak kita yang berusaha pintar dengan pikiran kita? Berapa banyak kita yang berusaha mengandalkan kekuatan kita ketika kita menjalani hari-hari hidup kita di dunia ini? Tapi firman Tuhan datang kepada kita untuk kita bisa melihat karya pemeliharaan Allah terjadi atas umatnya, bahkan terjadi atas hidup saya dan saudara adalah yang pertama, taat buat kehendak Tuhan. Mempercayakan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Tuhan selalu memberikan pilihan bebas kepada kita.
Ketika kita datang, buka hati untuk biarkan Allah bertahta dan memerintah hidup dan saya dan saudara, saya percaya bahwa pemeliharaan Tuhan akan semakin kita lihat dan mengerti. Dulu kita menganggap kalau kita hidup hari-hari bisa makan, bisa pakai, bisa minum, bisa senang-senang. Itu karena kita bekerja, itu karena kita berusaha, itu karena kita mampu. Tetapi kalau kita melihat dari kacamata Tuhan, kalau kita menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan, tanpa bersandar kepada pengertian kita sendiri, kita melihat itu dari kacamata yang berbeda. Tuhan terlalu baik. Saya bekerja pun itu karena saya harus bekerja, tapi kalau berkat Tuhan datang kepada saya itu karena pemberian Tuhan. Sehingga dalam mengelola berkat Tuhan pun, kita memprioritaskan Tuhan karena kita tahu semua yang kita terima itu dari Tuhan. Kita menghormati Tuhan di dalam harta benda kita. Kita tahu apa yang harus kita kembalikan kepada Tuhan karena kita tahu semua itu sebenarnya milik Tuhan. Tuhan titipkan, Tuhan minta kita kelola. Dan jadilah kita sebagai pengelola yang benar. Sehingga kita tidak bersungut-sungut waktu kita susah. Kita tidak mengeluh pada waktu kita kurang. Karena kita tahu semuanya datang dari Tuhan. Taat atas kehendak Tuhan atas hidup saya dan saudara. Itu soal materi nih. Ada soal-soal lain yang kita perlu menyerahkan pikiran kita, pengertian kita untuk dipimpin oleh Tuhan. Sehingga kita melihat betapa Allah memelihara, betapa Allah campur tangan, betapa Allah mengawasi, betapa Allah memerintah hidup saya dan saudara. Kita pasti rindu hidup kita diberkati. Kunci yang kedua, supaya kita bisa melihat pemeliharaan Allah yang luar biasa bagi hidup kita masing-masing adalah selaraskan tujuan hidup kita dengan tujuan Tuhan selama kita ada di dunia ini. Kita bukan dari dunia ini. Berkali-kali saya sering katakan ini karena kalau saudara melihat dunia akan hancur dengan semuanya, ingat kita tidak hancur bersama-sama dengan dunia. Tapi selama kita hidup di dunia ini, Tuhan hanya minta bahwa jangan sama dengan dunia ini. Selaraskan hati dan pikiran kita seperti apa yang Tuhan mau. Kita dilahirkan dengan tujuan, dan biarlah tujuan itu kita tetapkan di dalam Tuhan, sehingga tujuan kita selaras dengan apa yang Tuhan mau. Kisah Para Rasul 18 ayat 10 ini sangat memberkati saya, karena saya tahu selama saya ada di dunia ini, sekalipun saya menjalani kehidupan ini, firman Tuhan ini menguatkan. Dikatakan begini, sebab aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Kata menjamah dan menganiaya. Saya percaya selama saya hidup di dunia, selaraskan tujuan saya dengan Tuhan, saya diizinkan melayani sesama, saya melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Waktu hati kita diselaraskan dengan apa yang Tuhan mau, tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini yang bisa menjamah kita selain apa yang Tuhan izinkan. Kita mungkin susah, kita mungkin banyak pergumulan, tapi itu pun untuk kepentingan kita. Karena kita akan menjadi ahli kehidupan ketika kita bisa pintar memanage, mengatur jalannya hidup kita sendiri. Tapi yang membuat saya semakin rindu dan semakin percaya bahwa saya akan lihat pemeliharaan Tuhan adalah waktu saya selaraskan tujuan hidup saya dengan Tuhan. Apa yang terjadi mungkin berat, tapi kita tidak sendiri karena ada tangan Tuhan yang memelihara saya dan saudara. Mungkin pergumulan itu sulit, tapi waktu kita keluar sebagai pemenang, kita pun yang akan diuntungkan dari peristiwa itu. Selain kita menyatakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Kunci yang ketiga, kalau kita ingin melihat pemeliharaan Allah yang luar biasa terjadi atas umatnya dan atas hidup saya dan saudara adalah mengasihi Tuhan dan tunduk kepada Tuhan dengan iman. Saya tambahkan dengan iman. Karena ada orang tunduk kepada Allah tanpa pengertian benar. Tunduk-tunduk begitu saja. Dengan satu maksud, ketika tunduk ada sesuatu yang dia dapatkan dari Tuhan. Tetapi kita tidak melakukan itu. Kita melakukannya karena kita percaya waktu kita sungguh-sungguh cari Tuhan, ada upah yang menanti kita. Iman percaya kita tundukkan kepada Tuhan yang hidup. Kita beriman kepada Dia. Kita percaya bahwa Dia sudah lebih dahulu mati untuk kita. Bahkan waktu kita masih berdosa, Dia sudah mati untuk kita. Bagaimanakah mungkin Dia tidak menyayangkan apapun, bahkan anaknya sendiri Dia berikan kepada kita. Apa sih yang harus kita takutkan dengan dunia ini?
penting sekali untuk bahwa hidup kita mengasihi Tuhan. Dikatakan di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau saya dan saudara adalah orang kudus, kalau saya dan saudara mengasihi Tuhan, dan langkah berikutnya, kalau saudara dan saya yakin bahwa ada panggilan Tuhan di dalam hidupmu dan saya, percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, itu karena Tuhan mengasihi kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, tidak pernah terbuang percuma. Semua akan dirangkai Tuhan sedemikian rupa, akan direnda Tuhan sedemikian rupa, pada akhirnya hanya mendatangkan kebaikan kepada kita. Waktu kita mengalami sulit untuk kita mengerti, waktu kita mengalami sulit untuk kita pahami, tapi firman Tuhan mengatakan kita tahu sekarang, berarti yang dulu belum. Yang dulu kita sulit untuk pahami karena begitu berat tekanan yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Tapi saya mau bagikan, taruh firman ini dulu. Waktu ada apa-apa yang sulit terjadi, percayalah bahwa apa yang Tuhan buat itu baik. Apa yang Tuhan buat itu menunjukkan pemeliharaannya, menunjukkan pertolongannya, menunjukkan bahwa hidup kita sementara diawasi oleh Tuhan. Sehingga ujung-ujungnya tujuan Tuhan tercapai, hidup kita memuliakan nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan, pelihara hati yang mengasihi Tuhan dan tunduk kepada Tuhan dengan pemahaman yang benar, karena pengenalan yang benar akan Tuhan. Yang keempat, dikatakan seperti ini, kunci untuk kita mengalami pemeliharaan Tuhan, berseru dengan tekun di dalam iman. Kalau saya mau kasih singkat, doa kita harus punya iman, memiliki iman. Dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya mau beritahu kepada kita, tidak semua yang kita khawatirkan terjadi. Tetapi kalau itu datang kepada kita, khawatir, ketakutan, itu manusiawi. Tetapi kunci yang ingin Allah mau kita lakukan pada saat kita khawatir, pada saat kita bimbang, pada saat kita ragu tentang sesuatu, datang buat Yesus dalam doa. Katakan apa yang menjadi pergumulan kita. Katakan apa yang menjadi permohonan kita. Tetapi tutup dengan ucapan syukur. Apa maksudnya tutup dengan ucapan syukur? Kita tetap percaya sekalipun kita banyak pergumulan, tapi kehendak Tuhan yang akan jadi. Kita percaya sekalipun kita mengalami banyak masalah, tapi pemeliharaan Allah yang terjadi. Di saat itulah, dengan pemahaman seperti itu, kita mampu mengucap syukur. Dan kita percaya waktu kita katakan amin. Saudara mau tahu apa arti kata amin waktu selesai kita berdoa? Kita sepakat dengan surga bahwa itu terjadi, itu hidup saya dan saudara. Efesus 3 ayat 16 dikatakan, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya dalam batinmu. Paulus mengatakan kepada jemaat Efesus bahwa dia minta roh Allah itu meneguhkan, menguatkan. Karena tidak mudah menjalani hidup di dunia ini tanpa pertolongan kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kuduslah yang membuat kita yakin bahwa apapun yang kita alami di dunia ini tidak lebih besar dari kuasa Tuhan yang terjadi atas hidup saya dan saudara. Tidak lebih besar dari bagaimana Allah punya cara untuk memelihara saya dan saudara. Dengan pemahaman yang seperti itu, batin kita akan merdeka di dalam Tuhan. Sekalipun hari-hari kita sulit, tapi kita tahu Tuhan tetap pelihara kita. Tuhan tetap jaga kita. Dan giring kita sampai kepada rancangan Tuhan terjadi atas hidup saya dan saudara. Dan kalau kita bicara tentang rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan harapan untuk masa depan saya dan saudara. Jangan terlalu berfokus dengan apa yang terjadi hari ini, tapi berfokuslah kepada apa yang Tuhan rancangkan kepada saya dan saudara. Sehingga hati kita akan terhibur. Pikiran kita boleh banyak, tapi waktu kita tahu firman Allah ya dan amin, kita akan dihiburkan, kita akan disegarkan, kita akan ditolong, kita akan mengalami masa-masa kemenangan yang Tuhan beri kepada kita. Kita anggap itu menjadi satu proses latihan kalau kita hadapi keadaan sulit, supaya kita tahu caranya untuk naik kelas.
Naik kelas pun ada tahapan berikut yang Tuhan mau kita lewati bersama-sama dengan Tuhan. Tapi satu hal, percaya bahwa semua yang terjadi tetap Tuhan awasi. Tetap Tuhan di bawah kendali Tuhan, di bawah pemerintahan Tuhan. Dan pada akhirnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Mari jemaat Tuhan, alami kemenangan dengan Tuhan. Alami pemeliharaan Tuhan hari lepas hari. Bapa kita Bapa yang setia. Bapa kita adalah Bapa yang peduli. Sekalipun Allah mengizinkan penderitaan terjadi, bukan berarti kita lepas dari pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Tetapi sementara itu, Allah mengarahkannya, menguasainya sepenuhnya, supaya kehendak Tuhan dapat terlaksana di dalam hal melaksanakan maksud-maksud penebusan Tuhan. Dan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang setia kepadanya. Saya tutup dengan satu ilustrasi seperti ini. Berapa banyak kita yang dulu pernah jauh dari Tuhan, dan sekarang hidup mengasihi Tuhan. Itu tidak akan pernah lepas dari bagaimana cara Tuhan tetap mengawasi kita, menguasai hidup kita seluruhnya. Dan pada akhirnya sekalipun kita pernah hancur, kita pernah jauh, bahkan kita dulu tidak mengenal Tuhan, kita bahkan mendukakan hati Tuhan, kita bahkan tidak percaya kepada Tuhan. Dan kalau hari ini kita menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan, saya mau beritahu, itu karena kendali Tuhan atas hidup saya dan saudara. Itu karena pemeliharaan Allah atas hidup saya dan saudara. Dan bukan untuk hari ini saja, Tuhan memelihara kita sampai kepada kesudahannya. Karena Dia Alfa dan Omega, Dia Allah yang memulai, Dia Allah yang mengakhiri. Dia Allah yang memulai, Dia Allah yang menyelesaikan. Bukan menyelesaikan setengah-setengah, tapi menyelesaikan secara sempurna karya penebusannya di dalam hidup anak-anak Tuhan. Pegang janji Tuhan, pegang Yesus, biarkan Yesus yang pegang tangan kita, dan tuntun langkah hidup kita menjadi kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Puji Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, kami mengucap syukur atas berkat firman Tuhan yang datang dan mengisi kehidupan kami. Dan kami tahu, kami percaya bahwa ada Roh Kudus yang akan menuntun kami, memerdekakan kami sehingga kami melakukan apa yang Engkau mau untuk kami kerjakan. Kami tidak sendiri, kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan Tuhan tuntun kami hari lepas hari sehingga kebenaran firman itu kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah pada hari ini dan kami akan sama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan. Putra-putri kerajaan Allah, angkatlah kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menyinari wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Tuhan memberikan kasih karunia kepadamu yang akan menuntun engkau dalam hari-hari hidupmu. Dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menghibur kamu, menguatkanmu, mengokohkanmu di dalam Kristus Yesus. Hari-hari yang akan dijalani dalam minggu yang akan engkau hadapi adalah hari-hari yang diberkati. Hari-hari yang penuh dengan kemenangan, hari-hari yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Sekalipun mungkin persoalan kamu hadapi hari-hari ini, tapi ada kemenangan yang kau raih bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberkati adonanmu, Tuhan memberkati karyamu, Tuhan memberkati harta benda yang dipercayakan kepadamu dan engkau mengolahnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan menyertai langkah kakimu pada saat engkau berdiri, berbaring, duduk, berjalan. Dimanapun engkau berada, berkat Tuhan mengejar dan melingkupimu. Pernikahan-pernikahan anak-anak Tuhan akan menjadi pernikahan yang kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Keluarga-keluarga menjadi keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Anak-anak muda di dalam keluarga akan tajam melesat seperti busur yang dilepaskan dari tempatnya kepada tujuan Tuhan di dalam hidup mereka masing-masing. Bahkan anak-anak kecil yang ada dalam setiap keluarga pun akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan pada masanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala berkat yang baik, anugerah yang baik, pemberian sempurna datang daripada Tuhan. Mulai daripada hari ini penyertaan Tuhan sempurna sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Semua berkat yang baik ini kami terima di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini telah selesai dengan firman Tuhan. Kita akan bertemu bulan depan dengan firman-firman Tuhan selanjutnya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Terpujilah nama Tuhan. God bless you.